gue ninggalin pasangan gue segala macam. Ya ini adalah ihdinas siratal mustaqim, berikanlah jalan yang lurus ya Allah. Terus kayak fokus on you, fokus on me gitu. Kayak kalau kamu punya niat innama a'malu binniyat, pasti ada jalan Rob. Jadi kayak teman-teman LGBT nih, gimana ya Kak caranya ya gitu. Gampang banget sih Rob gitu. Dan ini sebenarnya gini ya, ini aku sekali lagi aku ingatkan ya, bukan pondok pesantren, tapi oknumnya ya Rob. Cuman Iya. tolong deh, ponpes dimanapun apapun siapapun lembaganya, tolong lihatlah dan tolong lebih Buka mata, simpati gitu loh simpati. ya, dan empati juga ke anak-anak santrinya. Karena kadang rata-rata ponpes itu ketika tahu memang ada masalah LGBT ini ditutup rapat-rapat. Nah, jadi buat aku sendiri kalau misalnya lagi di ponpes, satu, ketika memang dia sudah merasa dia eh, eh, jadi LGBT, dia harus lebih menutup diri dia, aib dia sedalam mungkin, dan dia coba deh untuk menundukkan kepalanya, ya matanya, memandang yang baik-baik gitu. Kalau dia nafsu dengan sesama jenis, tolong banyak istighfar gitu. Dan ini juga nggak cuma sebagai LGBT ya Rob, tapi ini juga buat eh, kalangan pembina ponpes dan juga orang tua. Bincang bareng Mafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast BBM Bincang bareng Mafas. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah banget. Kita kan belajar banyak banget dari beliau. Karena kita tahu ya akhir-akhir ini teman-teman, karena kita di dunia pondok pesantren, dan sekarang tuh lagi hype banget dan lagi naik-naiknya banget berita tentang LGBT di pondok pesantren. Dan kita nggak, apa ya, kita harus membuka mata sebagai seorang santri, sebagai seorang ustadz pengajar di pondok pesantren, ustazah ataupun mudir, musyrif, musyrifah, apapun itu kita sebagai pengajar di pondok pesantren. Even kalau kita pun seorang santri di pondok pesantren, kita harus buka mata bahwa ini tuh memang akan bisa menjangkit kita juga, bahwa ini tuh juga masuk loh di dunia pesantren. Bukan masalah agama, bukan kita masalah kita iman kita kuat, tapi memang ternyata kenyataannya tuh udah banyak banget sekarang di pesantren-pesantren LGBT. Kita kedatangan Bang Riki. Bang Hai. Bang Riki. Ya, Ricky aja. Oh, Ricky aja. Tua banget kayaknya deh Robi. Oke. Robi panggilnya Bang Riki atau Riki? Ricky aja, Oh, Robi. Ricky aja. Kan kita siap. seumuran. Kamu kelahiran tahun berapa? 2000. Ya lo anak Gen Z dong. Kamu tau gak aku kelahiran tahun berapa? Kurang berapa? Tebak umurku berapa? Tebak. 27. 27, Masya Allah. Berapa Umurku nih? 35 tahun. Oh, Masya Allah, masih awet muda. Aku anak milenial, masih udah jauh banget. Kamu anak-anak zaman sekarang, kalau aku zaman dulu. Zaman dulu ya. Zaman dulu banget. Baik, kita kenalan dulu mungkin ya Mbak Riki ya. Robi panggilnya Mbak Riki aja, nggak enak kalau Riki doang. Ya udah boleh lah, up to you. Siap. Kang, terserah kamu aja, nama senyaman kamu aja lah. Rob. Siap. Oke, kita kenalan dulu nih sama Bang Riki. Mungkin bisa dikenalin dulu Bang. Abang ini sebagai apa? Kemudian kok bisa terjun di apa ya? Di nge-treatment orang-orang banyak luar sana tentang LGBT itu gimana ceritanya gitu? Oke, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya ini karena kuasa Allah juga gitu loh Rob. Jadi kalau aku ngerasain adalah golden ticket yang Allah kasih kepadaku dengan aku berhijrah, memperbaiki diri dari dunia LGBT gitu ya Rob ya. Memang guncangannya banyak, masalahnya banyak, ujiannya pokoknya bertubi-tubi. Tapi ketika aku yakin kembali ke jalan Allah gitu ya, kita memperbaiki, pasti Allah akan ngasih jalan ya. Salah satunya ini adalah golden ticket. Kayak aku banyak banget bimbingan dari ustadz-ustadz, dari ustazah-ustazah, bahkan ya banyak kan akhirnya orang yang membutuhkan diriku. Iya. Karena kan LGBT itu adalah hal yang sensitif. Jadi Iya. nggak bisa di buka secara gamblang. Jadi ada dua option ya. Yang pertama, LGBT itu banyak disukai banyak orang karena memang orang menyukai konten LGBT berpacaran, kayak misalkan film-film BL Thailand ya kan. Terus kayak nggak cuman cowok-cowok yang sesama jenis atau cewek sama jenis, padahal cewek-cewek normal pun suka sama film itu gitu. Ada juga sekarang dinormalisasikan kayak gitu tuh hak-haknya dunia ya gitu. Tapi aku sebagai penyintas LGBT, jadi aku harus garis besarkan, aku adalah seorang penyintas LGBT Rob. Jadi kadang orang tuh menilai Apa kayak tadi? penyintas Penyintas. penyintas ya. Penyintas LGBT itu adalah aku tuh bukan mantan. Jadi banyak bilang aku adalah seorang mantan dan aku dihujat oleh LGBT karena kamu harus ketahui bahwa LGBT itu bukan sebuah penyakit. Iya. LGBT itu menurutku adalah penyimpangan atau orientasi seseorang yang dimana kalau orang itu nggak cerita, ya kita nggak tahu kan. LGBT itu nggak melulu kayak aku kan, yang kemayu, yang ngondek. Banyak juga kan cowok-cowok yang
mungkin gemulai, lemah lembut gitu kan. Itu emang karakter pribadinya tapi belum tentu di LGBT. Kayak gitu. Jadi backgroundku adalah aku dulunya aku public figure, aku main film, aku main sinetron walaupun aku cuman cameo ya gitu, dan aku juga alhamdulillah jadi manajemen artis, jadi agency Masya Allah. juga, dan akhirnya em, karena menurutku dunia entertain itu nggak bisa dipatokkan dengan rezeki, maksudnya kayak dunia artis itu kan easy come easy go, jadi aku tinggalin lah Iya. gitu. Akhirnya aku kerja di dunia perhotelan sekitar 7 tahun lah ya gitu, dan terus aku juga sekarang Lama banget dulu kita. ya terus aku juga sekarang kerja terakhir kan di Amerika di kapal pesiar gitu. Wow. Jadi dan ternyata dengan aku hijrah, ternyata tuh aku menjadi konsultan LGBT gitu. Masya Jadi aku Allah. mengedukasi teman-teman yang kena mental health tentang LGBT, terus yang mau bunuh diri tentang LGBT. Sampai ada yang mau bunuh diri? Banyak banget Wah. gitu. Apalagi kan sekarang lagi hype-nya ponpes ya. Ponpes itu banyak banget LGBT. Ingat, bukan ponpesnya, tapi oknum-oknumnya. Ya, Oknumnya. karena menurutku adalah ini tuh pengendalian hawa nafsu kita gitu loh. Mhm. Agama itu kan kita emang ditakdirkan, bukan ditakdirkan, kita kan dari keturunan kita misalkan muslim ya. Iya. LGBT kan juga ada yang Kristen, ada yang muslim, ada yang apapun lah ya, tapi kan dia mampu nggak mengendalikan hawa nafsunya dia Iya. sendiri kayak gitu. Jadi aku mengajak teman-teman LGBT tuh memperbaiki hidupnya gitu. Jadi jangan kena mental health, jangan takut, jangan trauma ntar gimana kalau udah hijrah, ntar berubah gimana kalau ketika gue ninggalin pasangan gue segala macam. Ya ini udahlah idina siratal mustaqim, berikanlah jalan yang lurus ya Allah. Terus kayak fokus on you, fokus on me gitu. Kayak kalau kamu punya niat inama amalu biniat, pasti ada jalan, Rob. Jadi kayak teman-teman LGBT nih, gimana ya Kak caranya ya gitu. Gampang banget sih, Rob. Pertama ya, ketika lu kayak menurutku gini loh, konten kan sekarang dunia sosial media tuh bagus banget ya. Iya. Dua kan, negatif dan positif. Mhm. Kembali ke kita. Contoh kayak, ih gue sedih banget nih gitu. Gue pengen tobat, dia pengen berubah deh. Twing gitu. Ih, kok ada amalan-amalan ini kan, Iya, kayak gitu iya, kan. iya. Nah kayak aku juga gitu, banyak banget klien-klienku kayak, ih Bang Riki, gue tuh nemuin konten Relate lu banget. gitu, langsung nge-DM, terus tiba-tiba, kok abang mau nelpon baik banget gini-gini. Karena menurutku gini loh, ketika gue kemarin lagi kesulitan mencari sesuatu, di mana sih sebenarnya sejatinya ya Allah, gue harus menemuin sharingnya kemana. Mhm. Dan sekarang gue mengakui LGBT dan banyak yang sharing sama gue juga mau mengajak teman-teman kayak ternyata dekat sama Allah itu jalur langit itu nyata gitu. Iya. Kita hanya cukup bisa memperbaiki diri kita dan kita menahan hawa nafsu kita, Rob. Gitu. Jadi gue sangat-sangat apa ya, mengajak kayak misalkan tiba-tiba konten karya LGBT, algoritma itu tentang LGBT gitu, antara dia yang dia berubah segala macam. Karena aku ketika bikin konten, Rob, karena aku kan konten kreator alhamdulillah Iya. ya, aku tuh bikin dua. Ketika aku ngebahas tentang perboti-botian aku gitu, waktu dulu kan aku dandan drag queen show ya, dan bikin komedi show cewek, itu lebih disukai. Bentar. Perboti-botian mungkin nggak tahu nih teman-teman. Oh ya lupa ya, Perboti-botian aku apa? bakal jelasin ya. Masa Robi kayaknya nggak tahu deh. Jadi gini, Bo, Rob. Kalau di kalangan LGBT, LGBTQ yang sekarang lagi viral itu adalah namanya top, bottom, sama first ya. Maksudnya Mhm. itu namanya gitu loh, dan rule terus dalam hubungan seksual aja. Kayak Mhm. misalkan nggak melulu kayak Ricky lu boti ya gitu. Enggak, cuman itu nama aja. Cuma kalau orang-orang yang dalam hubungan ranjang itu kan ada cewek dan cowok Mhm. gitu. Ibaratnya dikategorikannya boti itu cewek, topnya itu cowok gitu loh. Mhm. Firstnya itu dia bisa jadi cowok, bisa jadi cewek. Ibaratnya Mhm. seperti itulah Iya. hubungan seksualnya kayak gitu. Nah itu terkenalnya itu sekarang itu zamannya namanya boti gitu loh, Rob. Jadi kayak kalau Oh. kamu nemuin konten kayak boti-boti, ini aku nggak bohong ya, aku bohong. Ini aku ketika aku bikin konten, eh aku cuma ketik aja nulis boti gitu ya, itu pasti langsung penontonku jutaan Mhm. gitu. Cuman aku emang ngejebak penonton sih gitu, karena Iya, kan gini, iya. iya kalau buat aku sekarang ya, aku udah nggak peduli sama ucapan orang gitu kan, karena kan apa ya, dunia maya, dunia sosial media itu orang bisa menilai perilaku itu dari sosial media. Iya. Tapi kan kenyataannya itu adalah you and me. Kayak kamu ngeliat aku aslinya kayak mana gitu. Mhm. Dan aku tuh try mencoba untuk kayak ya udah deh, gue bikin konten-konten boti ternyata lebih disukai nih. Nah, abis itu aku bikin itu konten dakwah jebret gitu. Jadi kayak Iya. ini gimana sih konsepnya, kemarin boti-boti sekarang Iya, dakwah iya. gitu. Mungkin kalau ada dua opsi lagi. Ada orang yang menilai gini, ini orang munafik banget sih. Iya. Ini orang cari panggung banget Iya. sih. Padahal itu adalah jebakan buatku. Karena apa? Iya, I'm boti gitu Bisa masalah. dibilang itu art of dakwah gitu. Iya, jadi Cara kita berdakwah tuh tapi kayak gitu. tapi akhirnya ternyata kajiannya kok banyak ya gitu. Ah. Jadi kadang kalau klien-klienku nih ya, Rob, pada nanya nih, Kak gimana sih cara lepasnya? Aku bilang jangan lo tanya cara lepasnya gimana.
sama aja nanya Tuhan tuh ada di mana. Tapi fokus on you dan teruslah mencari jalan keluar sama Allah. Jadi dia nanya, kalau kamu tanya gimana caranya, kamu sadar nggak ketika kamu ketemu kontenku dan kita bisa teleponan, ini itu adalah salah satu cara Cara Allah ya. gitu, cara Allah. Ini juga aku karena Allah Ta'ala. Jadi aku cuman menginfluence kamu karena aku bisa memperbaiki diri. Kalau lepas tuh nggak mungkin, bukan nggak mungkin, karena ini tuh LGBT itu ada di hati gitu loh, karena nafsu itu. Tapi gimana cara kita bisa ngerem? Kan Iya. fitrah kita laki-laki. Ya udah, kita itu semua kembali ke mindset sebenarnya, Rob. Gue laki-laki, gue fitrahnya cowok, gue harus mencintai wanita gitu loh. Tapi kan kadang karena kita udah akhir zaman ya, Rob, kita tuh akan eh, diikat kencang sama dunia. Kayak eh ini gak aku ngerasain ya, Rob, ketika aku ninggalin Allah gitu ya, ketika aku makin kayak percaya sama dunia, kayak nggak, gue mendingan sama dunia. Hidup gue enak, kerja gue Aman. bagus, terus gue juga pacar sama cowok gue asik gitu kan. Senang gitu ya di Senang dunia. itu sebenarnya kan, kalau kalau kita tahu tahu bahwa itu kan sebenarnya adalah istirahat kan. Iya. Malah yang ada Allah ninggalin kita. Iya, Jangan betul sampai Allah betul. ninggalin kita. Tapi Allah tuh karena Allah sangat cemburu ya menurutku. Jadi ketika kita dikasih enak, kamu Allah gitu ditepokin, ayo terus terus terus, ujung-ujungnya langsung Allah cuma tinggal gini. Baru Mampus. kayak kita minta ke siapa? Ya Allah, gini-gini, sakit hati, gak mau kecewa gini, lari ke siapa? Ke Allah Ke kan. Allah. Jadi itulah, Rob, yang membuat aku tuh hijrah, karena oh ternyata dengan kenikmatan dunia yang Allah kasih ke aku, dunia LGBT yang aku punya ya, maksudnya aku kemarin menjadi seorang gay gitu, menjadi seorang LGBT, drag queen show segala macam. Orang orang banyak yang ngehujat kayak, itu kan pilihan lo. Itu bukan ujian segala macam bla 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 bla. Buatku itu adalah ujian loh. Kalau Hmm. aku nggak punya kan setiap manusia punya ujiannya beda-beda dong. Kalau aku punya ujian tuh manis banget sekeren ini, dan aku dididik langsung sama Allah. Kadang aku berpikir gini, kalau aku nggak nemuin ujian ini, aku tuh nggak bakal tuh, Rob, nemuin yang namanya nikmat sholat, tahu tentang namanya tahajud, tahu namanya rasa bersyukur sama Allah, Wah, tahu bisa mengedukasi teman-teman kayak yang pada mau bunuh diri. Ngapain? Karena aku dulu pengen bunuh diri wah. kan. Jadi setelah banyak yang ada yang ngebantu juga, jadi aku sekarang ngebantu orang-orang yang kena mental health gitu. Masya Allah. Ada yang menarik teman-teman. Pertama tadi adalah Bang Riki bilang itu tuh golden ticket banget bagi Bang Riki. Iya, Karena gini ya teman-teman, mungkin jalan Allah tuh ini jalannya Allah untuk Bang Riki. mm-mm, Maksudnya bisa menginfluence orang banyak di luar sana, untuk bisa nge-treatment orang banyak di luar di sana juga yang mereka mm-mm, tuh kejebak LGBT. Itu mm-mm. golden ticket banget. Itu aku tertarik banget sih dengan kata-kata itu, keren banget kata-katanya. Ya, Terus Masya juga Allah. terus juga mungkin kayak gini ya. Tadi kita udah sedikit banyak yang mengenal tentang LGBT ya teman-teman. Nah, mungkin karena kita sekarang fokusnya di Ponpes ya, Rabi juga di Mm. Ponpes gitu. Memungkinkan nggak sih Bang, LGBT itu ada kemungkinan nggak masuk ke Ponpes gitu? Apa sih yang apalagi sekarang kan udah banyak banget kayak ustadz ustazah ataupun pengajarnya yang ternyata Mm-mm. mereka adalah mereka pelakunya gitu. Betul. Dan ini sebenarnya gini ya, ini aku sekali lagi aku ingatkan ya, bukan pondok pesantren, tapi oknumnya ya, Rob. Cuman Iya, tolong deh, ponpes dimanapun, apapun, siapapun lembaganya, tolong lihatlah dan tolong lebih buka mata, simpati gitu loh simpati. ya, dan empati juga ke anak-anak santrinya, karena kadang rata-rata ponpes itu ketika tahu memang ada masalah LGBT ini ditutup rapat-rapat. Kayak aku bikin konten, aku menjelaskan tentang di ponpes itu kayak gini kayak gini kayak gini kejadiannya. Alah lu Dihujat. toxic lo gini-gini kan Wah, cerita. Aku bilang kayak, aku tuh ngomong kayak gini untuk memperbaiki ponpes, karena gini, mereka tuh nggak tahu LGBT itu seperti apa. Kayak sifatnya, perilakunya, kelakuannya kayak gitu kayak apa gitu. Kan setiap pondok pesantren tuh kan punya regulasi beda-beda beda-beda. ya, Rob, gitu kan. Contoh kayak apa namanya, kayak yang aku kemarin aku sempat tinggal di ponpes gitu ya. Menarik. Iya, aku kan emang Pernah di Ponpes juga. aku di Ponpes gitu. Aku suka banget, jujur aku suka Emang banget tinggal di Ponpes tuh, berapa enak. lama emang di Ponpes? 4 sampai 5 bulanan lah gitu. Nah, sebelum aku ke Oh. Amerika ya. Jadi aku emang muhasabah dirinya ke Ponpes gitu. Itu juga dari fans Oh. aku. Dan aku tuh ke Ponpes di Kediri gitu kan. Dan itu Masya Allah banget ya. Aku dapat ilmu banyak di sana gitu. Dan malah bahkan walaupun aku seorang LGBT, malah aku tuh malah menggurui mereka. Bukan menggurui, malah mendidik mereka jangan jadi seperti aku. Kayak Iya, gitu. Masya Allah. Dan memang mereka juga nggak tahu kalau ternyata aku public figure. Mereka nggak tahu kalau ternyata apa ya, kalau mereka nggak tahu kalau aku tuh content creator Iya, gitu, dan aku tidak membedakan itu gitu. iya. Tapi
namanya dunia sosial media ya kan gitu kan, anak-anaknya nggak tahu kan ada ustadz-ustadznya pada megang handphone kan kayak kayaknya kamu yang main film ini ya, kayak kamu lagi terkenal ini. Oh ya udah, aku langsung jelasin gitu. Nah itu jadi gini loh Rob, di Ponpes tuh banyak sebenarnya. Bahkan klien-klienku ya, ini nyata bukan lagi ngomong Ada klien bohong. dari Ada anak-anak yang Ponpes gara-gara juga. aku ngebahas tentang LGBT Ponpes ya, itu ada bahkan dia ini tuh beragam macam. Mhm. Dan kau bayangin 10 7 dari 10 itu rata-rata anak Ponpes yang ngeluh ke aku. Wah. Dan aku emang ngalamin sendiri. Ketika aku tinggal di Ponpes tuh aku ngomong kayak gini. Mereka kayak bercandanya gini, kayak bercanda namanya sempet menyempet gitu. Kayak Sempet bercanda menyempet. kayak nempel-nempel cowok sama cowok gitu loh, bercanda-bercanda gitu. I Aku see. bilang kayak nggak boleh, itu tuh kayak perilaku yang penyimpangan. Karena mereka juga nggak tahu, makanya aku kasih tahu. Terus kayak tidur kalau di Ponpes itu kan ada tidur itu kan kadang suka peluk-pelukan cowok gitu, mungkin Di wajar beberapa Ponpes kali kali ya. ya. Beberapa Ponpes aku nggak tahu, tapi kan aku pasti kalau peluk-pelukan sampai sebegitunya terus satu selimut, Dan itu awal dianggap wajar mereka. sangat wajar, tapi sebenarnya itu awalnya Wah. bisa faktor awalnya gitu kan. Terus juga ini tuh yang sangat relate banget, yang sangat-sangat nyata adalah kadang kan laki-laki juga kan ada yang lebih cantik dari perempuan ya Mhm, kan, mhm, dari kulitnya putih, dari mhm, cakep. Nah kalau Ponpes yang dia bener-bener tidak ada, misalkan Ponpes kan cowok-cowok cewek-cewek gitu mhm. ya, ada yang bener-bener nggak bisa sama sekali ngelihat wanita. Heeh. Ya kan. Bener-bener dipisah antara ikhwan dan akhwat itu bener-bener Ya dipisah, nggak akhwatnya ada, pokoknya nggak ada gitu, nggak boleh dan ketemu gitu. sekali ngelihat akhwat tuh kayak gimana gitu kan. Mhm, Nah jadi mau nggak mau si ikhwat ini akhirnya ngelihat cowok yang cantik kayak cewek itu dia sangat suka, karena iya namanya laki-laki, nafsunya kan tinggi, iya, gitu kan. Nah itu disebutnya namanya Meryl kalau di pondokku dulu, gitu loh. Meryl. Dan jadi gini, ini juga buat ponpes-ponpes ya, aku nggak tahu ada yang bilang Amrot, ada yang bilang Meryl. Jadi please stop bullying juga, gitu loh. Karena waktu aku di ponpes kemarin aku tinggal di sana tuh ada yang dibully juga, gitu loh. Jadi kan adalah kan anak-anak yang umur-umur 9-8 tahun itu kan kayak kemayu-kemayu yang culun-culun gitu kan, pasti kan ada ada yang lebih dewasa atau lebih ini kan lebih bandel lah ibaratnya, Mhm, dia ngebully yang itu cuman diam aja. Itu tuh salah satu juga kena mental health anak itu mhm. gitu, dan dia juga bisa jadi korban pencabulan gitu. Jadi kayak pokoknya rata-rata yang aku temuin kayak di Polres ini kayak cowok yang kalem-kalem, kemayu-kemayu gitu. Mhm. Ini nyata banget di ponpesku Iya. sendiri ya. Ini orang tuanya teleponku setelah aku bantu dia gitu. Nih anak sepertiku. Jadi aku kan orangnya kemayu ya gitu Mhm. kan. Ibaratnya kayak kalau zaman sekarang dibilang ngon to the deck gitu ya. Gitu Rob. Jadi kalau aku kan nggak merubah gayaku gitu Iya, kan. betul betul. Cuman aku tidak selalu, malah gini Rob. Gue kalau sama cowok gini, maafin dia kalau gue punya salah gitu. Karena dengan sifatku gini tapi aku tidak menjerumuskan orang gitu loh. Mhm. Cuman ya karakterku begini. Dan kamu tahu, nih anak ya di ponpesku ya. Dulu ya waktu aku ponpes, orang tuanya bilang, nih anak tidurnya tuh sama si Mustahik. Wah. Mustahik tuh kayak guru, ini aku bener nggak bohong ya, cuman dia ibunya telepon, iya Kariki udah keluar dari ponpes ya, udah bunda gimana, iya nih anak soalnya bilangnya adik-adik sama kakak-kakaan, dan aku tahu orang Bilang itu. adik kakak tuh ternyata juga bisa pemicunya ya? Jadi Mustahik sama ininya dia tuh punya ekstra lebih kayak ke anak ini, kayak bilangnya tuh kayak kakak sama adik lah gitu. Mustahiknya Aha. sampai dia bilang karena yaudah daripada ntar kamu tak dibully, mending kamu tidur di kamarku kayak gitu. Jadi kayak kan Mustahik suka ada kamarnya tersendiri kayak gitu Iya. kan. Itu nyata. Dan aku nggak bisa sepilin orangnya, ini Iya. nyata banget ya. Wow. Dan aku yang kayak aku udah bilang sama ibunya, sekarang gimana anaknya? Iya karena anaknya aku bilang dari takut bisa jadi nyaman gitu loh. Kalau Mhm. misal sampai dia dicabuli, awalnya memang takut. Tapi ketika dia ketagihan, ketika dia terus-terusan kan dia ketagihan dan dia Iya. nyaman kan. Iya. Jadi gue tuh cuman kasihan gini loh. Ketika nih ibaratnya seorang mustahik ya misalkan, dia mencabuli karena dia cuman mengeluarkan hawa nafsunya dia, maksudnya membuang hawa nafsunya dia gitu ya. Tapi kayak kena mental health tuh si anak kecil itu dong. Iya, Dia betul. mungkin bisa kembali normal, bisa Iya, nikah. iya. Tapi itu anak kena mental cuy. Iya. Ketika nanti dia besar, dia akan memperlakukan itu lagi ke orang Orang lain. lain. Atau memang dia kayak gimana, gue udah jadi boti nih gitu. Makanya aku kayak selalu ngasih tahu ke anak-anak gitu. Kayak ada ganteng cakep banget, dia tuh karena saking takut dibully dia orang Cirebon. Dia tuh pakai masker karena saking cantiknya banget tuh, sampai cakep banget, cantik Cowok. banget, cowok padahal, makanya disebutnya Meryl. Dan ketika kemana-mana digodain, nah ini juga kita nih sebagai laki-laki juga harus respect sama diri kita ya gitu. Jangan mentang-mentang sama laki-laki, karena ini kan akhir zaman ya gitu,
ya kita kan harus menutup aurat kita gitu loh. Iya. Nah, kalau di ponpes itu ada beberapa ponpes yang memang mandinya tuh bareng-bareng. Kayak ada jeding, terus mandi tuh bareng-bareng cuma Bareng-bareng. pakai ada yang pakai kancut doang, ada yang pakai celana pendek gitu doang. Ya buat laki-laki biasa, tapi kan kita juga nggak tahu siapa di situ yang Iya. penyuka. Iya. Bisa jadi nanti jadi bahan buat PMO-nya dia Iya. gitu kan, Iya. buat kayak dia takutnya kan gitu kayak karena nih aku nyata banget ya. Jadi ketika si lagi mau mandi, itu semua orang bilang gitu. Itu nyata banget Rob, nggak bohong. Wah. Jadi mereka tuh kayak langsung berbondong-bondong, dia ikut. Sebenarnya belum melakukan ya, cuman udah kayak gitu kan kita nggak tahu imajinasinya dia setelah waktu lagi ruangan kosong, dia nggak tahu carinya mencara mengeluarkannya Iya. gimana, tapi Iya. kan dia akan membayang gitu bahaya buat gitu Iya. loh. Dan di situ banyak hal-hal yang di luar itu, dan aku tuh akhirnya mengakui lah gitu. Makanya aku di sana waktu di Pompas dipanggilnya Bun. Jadi gini, aku suka ngeledekin, ini maaf agak sensitif kan, kalau cowok kan aku suka gini-gini kan, kayak kalau cowok kan hal yang rahasia umum kayak bun Iya. bun bun sabun, aku ledekin karena kan aku dapat endorsement sabun waktu itu. Aku mandi bareng nih, jadi anak-anak itu malah walaupun aku penyintas LGBT sama anak kecil, aku tuh bukan aku cabulin, malah bukan aku ajakin mandi. Jadi kan gini, kalau di Pompas tuh pasti penyakit kulit tuh pasti ada yang namanya kena jamur, ada yang namanya gudis, Gatal-gatal. gadang, itu tergantung ponpes ya. Cuma ini kan Iya. ponpesnya emang karena mandi bareng. Nah, ada beberapa anak yang kena kayak gitu. Karena aku sayang sama dia, aku mandiin. Masa kayak, nih loh, pakai sabun aku anak-anak kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh jadi nyaman sama aku gitu loh. Jadi aku malah ngedirect mereka kayak ntar kayak gini ya Le, kayak ya aku seorang seperti mungkin bukan bapak tapi lebih ke ibu-ibuan ya gitu. Jadi malah aku kayak ngajarin gitu loh. Aku guntingin kuku mereka, jangan kayak gini ya. Terus aku ajarin anak-anak ini yang nggak ngerti jadi ngerti. Kalian bercanda jangan seperti ini, gojlokan mereka kalian juga jangan kayak gini, itu kena mental health. Kalian juga bercanda jangan karena kan yang aku tahu nih kan kalau ponpes itu dia pakai sarung dan nggak pakai daleman. Iya. Rata-rata, dan itu tuh kayak ya udah. Nah, ini yang aku makanya selalu aku ingetin kayak kalau tidur lebih baik tuh jangan tidur satu selimut berdua, terus jangan peluk-pelukan. Namanya walaupun memang kita bangun sebelum azan subuh ya kadang jam 3 terus mengapa kan itu kan akan memicu gitu. Jadi Iya. itu banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian kayak gitu, dan aku tuh mengedukasi teman-teman gitu, kayak adik-adik aku kayak di Ponpes tuh kayak gini-gini, emang LGBT kayak gimana Bun, kayak gini-gini loh, kayak gini gitu. Dan memang aku melihat dengan mata kepala aku sendiri gitu loh, dari waktu mereka tidur bareng gitu kan, terus kayak eh, kita memang dari kasat mata nggak kelihatan gitu, tapi dari klien-klienku yang bahkan ini ada yang bilang ya Rob, cewek ustazah, dia bilang aku tuh bingung Ricky gitu. Aku tuh sama adik-adian ini ponpes wanita ya gitu. Dia bilang aku tuh bingung banget. Di sisi lain aku tuh menebarkan kebaikan. Mm-mm. Aku sebagai ustazah gitu ya. Tapi aku malah jatuh cinta sama adik-adianku sendiri, dan kita tuh udah sampai 2 tahun. Dan aku yang shock Wah. sendiri Rob, aku udah bilang Kak, aku sebagai penyintas LGBT, aku udah pernah ngerasain namanya jatuh cinta sama manusia tuh sakit banget ketika kita disakitin lagi sama Disakitin lagi. manusia. Aku bilang gitu. Terus kakak kan sekarang aibnya ditutup nih sama Allah gitu. Jadi aku bilang kakak harus ikhlas ya, harus reda, harus terima gitu. Tapi yang klien-klien gini loh, setiap manusia itu nggak ada dua opsi juga. Ada yang mau dikasih dikasih nasihat atau dikasih peringatan tentang kenyataannya Al-Quran Iya. gitu. Ada yang mau gitu, dan ada yang mau nerapin, ada juga yang mau cuma support system aja dengan aku share pengalamanku. Mm-mm. Dan sholat deh yang benar, perbaikin sholat lu, ntar lu ngaji gini 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 gini. Ada yang mau, ada yang enggak. Jadi aku kembali ke kliennya dulu gitu loh. Jadi aku dengerin dulu cerita mereka kayak gimana gitu loh Mhm. Rob. Dan itu memang apa ya, dan rata-rata memang anak ponpes gitu. Dan sampai ada nih ya, ada juga ustadz juga waktu itu, dia juga cerita kayak ke aku kayak gitu. Dan ini juga ada yang bilang haji, kayak aku tuh udah tau gak sih, Ustadznya udah haji. ada ini beda haji dan ustadz. Oh. Ustadz ini yang dia jadi kalau kumpul dulu sama aku ya, maksudnya ini punten maaf gitu ya, ini mah kisah nyata gitu, bukan menghujat. Cuman kayak aku jadi muhasabah diriku sendiri, kayak misalkan dia kumpul sama kita perbotian nih, tapi dia punya istri gitu kan. Terus dia punya pondok pesantren gitu loh. Dan dia tuh kayak ke geng kita misalkan kayak bentar ada bini gue telepon misalkan. Dia
pas lagi dia apa namanya pas lagi kumpul gitu kan bisa pura-pura gimana, tapi dia juga jadi ustadz guru ngaji Wah, gitu loh di pondoknya dia. Aku kan kayak geleng-geleng kepala. Aku ngerasa gini, ya ampun, aku padahal udah paling hina loh, tapi ternyata ada yang lebih hard lagi gitu. iya. Ada yang malah laki ustadz sama ustadz pacaran gitu, ada juga. Terus ada yang haji yang tadi sampai dibilang, Ricky gimana ya Ricky ya, aku tuh udah nyentuh azza aswar, udah Hajar sampai Aswad. ajar aswar sampai nangis nangis gitu ya, tapi kok rasanya nggak bisa hilang gitu. Aku bilang, Kang, bagaimanapun Akang mau sampai ke ujung dunia pun Akang nyari itu nggak akan pernah ketemu Kang, tapi cuman kuncinya satu, ikhlas dan redo Kang, gitu loh. Dan Akang tuh harus menahan hawa nafsu Akang. Bentar, maksudnya ikhlas dan ridho itu gimana? Ikhlas dan redo gini, kadang kan dia tuh kan, kita nih sebagai umat muslim ya Kak, Kang, jadi kan kita menahan hawa nafsu kita. Mhm. Kadang kan mereka nggak ikhlas dan redo dong, kayak sholat mah tetap sholat, Mhm. ya ML tetap ML, tau gak sih, Mhm. dosa mah tetap dosa, itu Mhm. manusia kan. Iya. Tapi aku cuma bilang ikhlas dan redo tuh, ya udah kita pakai ilmu ikhlas bahwa itu bukan fitrah kita, Mhm. bahwa itu tuh fitrah kita tuh laki-laki dan Iya. kita menyukai wanita. Iya. Ketika memang nafsu kita ke laki-laki, ya udah, eh, kita nggak usah hard banget lah gitu untuk ninggalin, tapi pelan-pelan, step by step. Jadi Iya. kan banyak yang kena mental health yang kayak gimana ya caranya ya, akhirnya dia pengen bunuh diri lah, pengen kayak gini, itu nggak Iya. akan pernah Oh, ketemu I titiknya, Rob. see. Iya. Tapi dengan kita memanjatkan permintaan kita sama Allah, Allah akan mengabulkan dengan waktu yang pas, Iya. kayak gitu. Dan aku selalu bilang kayak, ya udah sekarang mau kan, kayak banyak yang nanya, banyak nih ya Rob yang nanya gini, udah lu nikah aja nanti lu sembuh. Salah karena lu nggak Bukan ngerasain. solusinya ya. Itu bukan solusinya. Kedua, dia bilang kayak apa namanya, puasa Daud kayak segala macam tentang masalah Islam segala Iya. macam, kayak ruqyah, Iya. pelatihan NLP. Bukan, ini kita lagi nggak ngebahas keagamaan, tapi ini kita ngebahasnya hawa nafsu gitu loh. Kalau misalkan tetap dia nggak bisa apa sih namanya, dia Nggak bisa membendung hawa nafsunya. mengontrol hawa nafsunya dia, mau sholat dia taat 5 waktu, mau dia ahli tahajud, mau dia tafsir Quran, tetap aja itu kembali ke manusianya gitu loh. Jadi kalau buat aku gini, ketika kamu menjadi seorang LGBT, sudah membenderakan kamu adalah seorang LGBT, coba lagi buka Quran lagi, hukum-hukum apa sih yang dilarang sama Allah gitu loh. Jadi itu semuanya sebenarnya itu adalah apa, depend on person, ke manusianya, dia mau nggak mempercayai kuasa Allah, Mhm. kayak gitu. Jadi kadang mereka tuh kayak, udah emang sekarang lagi zamannya LGBT, gue bangga kok, gue senang jadi LGBT. Akhirnya menjadi orang kan terobsesi dong, kayak Iya. dia enak deh punya pacarnya bule, hidupnya enak, makin kaya. Ya terserah, itu kan haknya kamu. Kan aku juga bukan ahli surga ya kan. Itu siapa tahu ntar di akhir hidupmu ya kamu ditolong sama Allah. Tapi kalau buatku sekarang Rob, aku akan mempersiapkan akhiratku mumpung aku masih hidup, kayak gitu. Karena memang Allah mengujiku banyak, yang akhirnya aku punya titik di mana sampai aku tuh bisa memperbaiki diriku sekarang. Jadi makanya kalau dibilang lu nikah deh nanti lu sembuh, padahal tau gak sih banyak loh sekarang, mereka tuh menutupi status, tapi yang jadi korban siapa? Cewek kan. Cewek. Akhirnya ketika oke deh gue sekarang nikah, oke sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi kan namanya rumah tangga tuh pasti ada dong cekcoknya. Kalau LGBT ya pasti akan kembali ke sesamanya juga gitu loh. Dan wanita ini mau ngomong apa, udah hamil, udah punya anak, itu banyak kalian kayak gitu. Tambah kompleks lagi masalahnya. Makanya aku mah cuman satu, kayak aku nih Rob, maksudnya aku senang, aku tidak munafik ya, tapi udah deh, kalau emang kitanya juga pendosa, kitanya nggak yakin dan nggak mampu, ngapain sih cuman karena mulut orang lain, mulut keluarga orang tua gitu ya, suruh nikah karena memang juga mereka nggak salah, tapi kita tuh kayak yaudah deh kita ngorbanin orang lain buat Iya. buat kebahagiaan kita. Dosanya double nggak sih Rob? Iya. Gitu sih kalau aku. Wah, ini teman-teman banyak sebenarnya tadi ya, kalau kita kembali lagi ke awal, sebenarnya ada permasalahan tadi kalau misalkan di pondok pesantren itu bisa masuk juga LGBT. Sebenarnya ada beberapa kebiasaan juga ya Bang ya, yang bisa menyebabkan orang itu jadi LGBT. Terutama tadi ya teman-teman, kalau kita ingat Bang Ricky bilang tadi bahwa di ponpes itu ada beberapa ponpes yang kebiasaan-kebiasaannya itu malah menjerumuskan orang itu atau santri-santri itu ataupun siapa itu pelaku oknum itu, dia malah
jadi LGBT. Betul. Terutama kita kan sebagai seorang manusia tuh punya syahwat ya Bang ya. Punya Betul. punya punya syahwat yang harus disalurkan sebenarnya. Naluri. Ha. Untuk menyalurkannya itu sebenarnya dengan menikah. Tapi kalau kita belum bisa menikah kan dengan berpuasa dan sebagainya. Betul. Nah, cuman masalahnya kita kembali lagi di ponpes, ada beberapa ponpes itu yang memang dia tidak mempertemukan antara ikhwan dan akhwat. Benar-benar ditutup. Betul. Nggak, sebenarnya kan itu menurut Bang Riki tadi kan tidak kurang kurang benar ya, Kurang benar. karena pertemuan antara ikhwan dan akhwat itu sebenarnya dibutuhkan untuk Heeh. bisa apa tadi, untuk bisa menyalurkan, Betul. tinggal Jadi kita mengontrol ya. jadi kayak sekarang kan aku lagi banyak banget ikut kajian kan, kayak kajian-kajian yang sekarang lagi viralnya itu datang ke pengajian yang dimana ada ikhwan ada akhwat, kadang kan ada yang cie-cie kayak gitu kan di sebenarnya tuh buat aku nggak apa-apa gitu, karena kan buat merasakan seorang laki-laki ini menyukai wanita Iya, tapi bukan pacaran kan, iya, cuman hanya menormalisasikan mereka iya. sebagai normal. Tapi Karena itu kalau normal, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki itu normal. betul, dia maksudku di Ponpes tuh kalau bisa ada satu tempat kayak masjid, Mm-mm. masjid misalkan ketemu sama gusnya atau apa, adain lah acara seperti itu yang misalkan kanannya buat cowok dan Ada hijab, ada hijab yang menutup. jadi kirinya buat cewek gitu loh. Jadi mereka bisa sama saling lihat, jadi kayak ada kepuasan aja gitu loh. Iya, Tapi kalau misalkan full kayak yang aku alami ini kan terlalu hard banget, dia melampiaskannya jadi ke sesama jenis. Ini sih menurut pandanganku sih, iya, Rob, gitu ya. Kita karena menurutku ini adalah akhir zaman ya, maksudnya kita ngikutin dunia modern aja gitu. Jadi jadikanlah ponpes itu yang berbau modern gitu ya, buat menjaga dan keamanan aja. Tapi ini pandanganku aja iya, sih, iya, Rob, iya. kayak gitu. Kayak gitu. Shock ya akhirnya ya. Agak agak sebenarnya agak hard banget bagi saya pribadi ya teman-teman. Cuman ini sebenarnya kita pengen coba buka, kita coba pengen edukasi juga bagi teman-teman di luar sana, juga bagi santri-santri, bagi ustadz ustazat, dan ini tuh kita coba buka mata, ternyata LGBT itu juga tidak hanya di dunia pekerjaan, tidak hanya di luar Betul. sana, tapi juga yang even dia di pesantren itu belajar agama, Mm-mm. ternyata juga bisa menjadi pemicunya ya, bisa bisa masuk juga LGBT di sana gitu ya. Betul. Dan janganlah mengintimidasi LGBT gitu loh. Maksudnya ya udahlah, itu mah haknya mereka. Cuman kita misalkan aku nih misalkan menjadi seorang LGBT, jangan jadi orang jahat. Lu udah jadi LGBT jahat lagi. Udah, lo tahu mawas diri, lo adalah penyintas LGBT, jangan menjerumuskan orang lain gitu loh. Hmm. Jadilah ya udah, kalau lo sekarang jadi bot ya atau jadi LGBT, gini loh, ini kan dunia ya. Setiap manusia punya kekurangannya, kelebihannya masing-masing, punya, kita sebagai manusia juga diciptakan punya dosa dan juga punya pahala. Ya udah, kita jadilah orang yang bermanfaat gitu loh. Jadi kayak carilah gimana supaya kita bisa bermanfaat. Kayak aku jujur, aku tuh targetnya bukan untuk nikah, bukan. Aku targetnya cuman kayak aku nggak munafik, aku jujur ke publik dan banyak yang terinfluence dengan kisahku, dan akhirnya aku mengajak teman-teman jangan kena mental health, jangan pada bunuh diri. Jadi kayak mereka fokus untuk memperbaiki diri, karena ngapain coba lu mikirin gue ntar LGBT hidup gue gimana, ngapain, karena masih banyak rasa syukur yang harus kita syukurin kan. Kita masih bisa kerja, kita masih bisa memberikan nafkah kepada orang tua Hmm. kita gitu loh. Kalau untuk masalah jodoh maut rezeki itu kan Allah yang ngatur. Ya anggap aja ini adalah ujian Allah yang paling besar yang kita punya. Ya udah, gimana cara jalan keluarnya, biarlah rumusnya Allah aja yang turun Ya, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita udah tahu bahwa ternyata di Ponpes itu juga bisa masuk LGBT. Sebenarnya kalau kan Bang Bang Riki juga udah banyak klien Mm-mm. yang pesantren dan sebagainya, mereka itu LGBT. Treatment seperti apa sih Bang yang sebenarnya bisa kita berikan kepada para LGBT ini, terutama teman-teman yang di Ponpes yang udah kejerumus LGBT? Yang udah kejerumus LGBT, jadilah orang yang mau sendiri gitu loh. Kita udah melakukan dosa yang dilarang oleh agama gitu ya. Agama mana sih yang menyetujui sesama jenis? Kan nggak ada Iya. sebenarnya kan. Ya udah, kita jadilah manusia yang baik, be good unconditionally, berbuat baiklah kepada siapapun, bermanfaatlah kepada semua orang. Dan ketika memang dia menjadi seorang LGBT, jujur kayak aku nih, aku eh, menjadi orang yang menjadi panutan gitu. Walaupun aku memiliki kekurangan ya, Rob, aku Mhm. punya kekurangan, mereka tahu bener aku LGBT gitu loh. Terus ya udah, tapi kan aku punya sejuta prestasi, punya sejuta kelebihan yang aku punya. Ya udah, kelebihan itulah yang kita bisa tunjukkan ke orang-orang, dan kita bisa berikan ilmu itu buat orang-orang. Jadi ketika misalkan menurutku ya, LGBT juga pintar-pintar kok, Rob, gitu loh. Mereka juga lebih jago malah public speakingnya, dari mungkin dia bisa masak, dia bisa make up, bisa semuanya, karena ya dia kan diberikan akal juga kan gitu. Jadi
ketika memang dia merasa oh ya ini gue LGBT, banyak ucapin istighfar, dan dia juga banyak-banyak menutup auratnya dia sendiri, dan jangan menjerumuskan untuk orang Iya. lain. Karena apa, LGBT itu tidak melahirkan tapi dia beranak pinak gitu loh. Jadi LGBT itu faktornya dari lingkungan, faktornya coba-coba, faktornya cuma ngebuang nafsu, dan itu akan menjadi ketagihan. Dan itu biasanya sekarang tuh lagi zamannya OnlyFans gitu. Pasti kamu gak tahu kan, Iya. OnlyFans itu mereka menjual dirinya mereka dari sosial media yang sekarang masih terbuka bebas gitu. Dan itu menjadi kecenderungan menormalisasikan, kayak aku juga nggak nyangka banget ini semua karena bukan karena aku, Rob. Ini karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya, Rob. Kayak kemarin aku kamu tahu kan, aku dandan cewek, aku pakai hijab, pakai wig segala macam. Aku ngerasa ya udah, lu mau intimidasi gue, orang gue punya prestasi, orang gue cantik, gue ganteng gitu-gitu. Tapi setelah aku mengkaji lagi ke Quran, itu nggak boleh Nggak boleh. gitu. Kembali ke fitrah. Jadi buat aku sendiri kalau misalnya lagi di ponpes, satu, ketika memang dia sudah merasa dia eh, eh, jadi LGBT, dia harus lebih menutup diri dia, aib dia sedalam mungkin, dan dia coba deh untuk menundukkan kepalanya, ya matanya, memandang yang baik-baik gitu. Kalau dia nafsu dengan sesama jenis, tolong banyak istighfar gitu. Dan ini juga nggak cuma sebagai LGBT ya, Rob, tapi ini juga buat eh, kalangan pembina ponpes dan juga orang tua. Iya. Ini tuh penting banget, kayak misalkan ponpes juga harus wajib banget ya. jujur jujur aja, misalkan di tempat pompesnya pernah ada tindakan seperti itu, ya ngomong aja ke orang tuanya gitu loh. Kita mau minta maaf dulu pertama, kedua minta bantuan dan juga minta dukungan juga, support juga, dan mudah-mudahan tidak ada yang mengulangi dan kita akan memaksimalkan hal ini tidak terjadi lagi. Jadi sebenarnya kembali sebenarnya support dan dukungan dari guru tersendiri dan orang tua. Karena penting banget support nggak sih bang? Misalkan kalau misalkan kita tuh ya, anggaplah ada si A, dia tuh terjerumus LGBT, anak ponpes, terus nggak dapat support dari orang tuanya, kamu gak boleh kayak ini, malah dimarahin, terus gurunya juga marahin, ustadznya marahin, jadi malah makin sedih nggak sih? Ya, dia malah makin terintimidasi. Itu jangan, makanya makanya banyak yang tidak berani mengaku LGBT karena takut terintimidasi, dikeluarin dari kartu keluarga. Kayaknya tuh hina banget. Sebenarnya banyak juga yang jauh lebih hina, ngebunuh ya kan, salah satunya kayak misalkan maling ya kan. Ini kan cuma orientasi aja gitu kan. Cuman memang sensitif banget kan. Jadi sebenarnya adalah perlindungan Ya. gitu loh. Jangan malah dibuang, jangan malah diintimidasi, tapi dilindungi gitu, disupport. Kayak aku bayangin kan, Rob, Masya Allah banget kan, akhirnya aku dilindungi dengan kajian-kajian, banyak orang-orang terinfluence kan denganku. Malah kalau dipikir-pikir aku orang yang sangat hina kan, aku yang ahli maksiat, aku yang orang jahat, tapi malah aku dikasih golden ticket sama Allah menginvest orang-orang. Jadi aku juga Bismillahirrohmanirrohim ya, karena aku harus mempertanggungjawabkan diriku ini gitu. Jadi aku sekarang lebih, kenapa nggak terlalu banyak konten, kenapa aku sekarang lebih banyak diem, ya aku muhasabah diri aja gitu loh, Rob. Ternyata dari pengalaman buruk itu aku bangga, karena kalau aku nggak ketemu sama pengalaman-pengalaman burukku dulu, aku nggak bisa jadi Ricky yang sekarang gitu. Masya Allah. Kayak gitulah, Rob. Baik teman-teman semuanya, itu tadi Masya Allah banget, kita jadi belajar banyak banget ya dari Bang Ricky yang udah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Sebenarnya ini agak berat sih ya kalau kita bahas lebih dalam lagi, terutama saya pribadi sih sebenarnya santri juga agak cuman pengen banget dari Mas Al Hufaz, dari kita juga pengen coba mengedukasi teman-teman di luar sana, terutama teman-teman pesantren. Ternyata kita coba buka mata deh, kita coba benar-benar lihat lagi Bang ya, ternyata LGBT itu sebenarnya juga bisa masuk ke pesantren, dan itu kita garis bawahi bukan penyakit sebenarnya, Betul. tapi memang hal yang memang harus kita coba perbaiki bareng-bareng. Ya, Iya nggak sih Bang? itu adalah Kayak gitu sih. penyimpangan orientasi seseorang gitu, dan Iya. itu ada di semua profesi. Iya. Semua profesi. Enggak, mau dia itu ustadz, mau dia itu udah haji, mau dia itu udah ahli tafsir Quran, ternyata bisa juga jadi LGBT kalau ada kebiasaan-kebiasaan kayak tadi kita bahas. Betul. Yang udah dinormalisasi. Kayak misalnya tadi kalau di ponpes biasanya ada beberapa ponpes yang mereka itu mandi bareng. Betul. Terus juga ada yang tidur tuh bareng-bareng, beberapa ponpes ya, beberapa ponpes. Nah, ini menjadi bagi ponpes di luar sana, termasuk juga Mas Kanulfas, kita coba benar-benar ketika membuat satu lembaga pendidikan, apalagi apalagi yang belajar agama, benar-benar memperhatiin kayak tata letak mereka tidur itu seperti apa. Betul. Kamar mandinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita harus memperhatikan itu. Jangan sampai nanti kita buat lembaga pendidikan agama tapi malah
kayak tadi mandinya bareng, tidurnya bareng-bareng. Nah, itu kan akan membuat santri-santri tadi terjerumus ke LGBT Betul, akhirnya. betul. Kayak lebih lebih aware aja sih Iya sebenarnya. betul. Pembinaan-pembinaan dari Ponpes juga kalau menurutku ya Rob sering mengadakan mengadakan edukasi tentang LGBT Mhm. gitu loh. Dan bukan intimidasi ya, mengedukasi. Jadi kayak dia merasakan tapi dia nggak perlu cerita kan. Kita Mhm. cuma mengedukasi. Jadi mereka oh kayak gini ya, kayak gini gitu. Dan kita mensupport gitu Mhm. loh, mensupport ke jalan Allah gitu. Jadi mereka juga kayak terlindungi, Iya. punya partner, punya teman kayak Ya gitu. karena bisa jadi ada beberapa orang juga yang kadang tuh Bang ya, kamu LGBT dan lain sebagainya, akhirnya mereka dijauhin, akhirnya mereka Mm-mm. nggak disupport oleh keluarganya, oleh Mm-mm. gurunya dan sebagainya, diintimidasi tadi. Akhirnya mereka merasa, oh yaudah saya jalin aja deh apa yang sudah ditakdirin oleh saya merasa saya LGBT, ya udah saya suka sama laki-laki, saya suka sesama jenis dan sebagainya. Akhirnya mereka malah malah mencari kenikmatan itu gitu ya, Betul, betul. nyaman dengan hal itu gitu. Betul, betul. Dan aku tuh ini kisah nyata banget ya. Waktu aku di Ponpes karena kan aku emang tahu circle-circle perbotiannya ya. Jadi ada nih aku ingat banget nih, ada satu anak ya pas di kelas itu bareng sama aku gitu ya. Dia tuh orangnya kayak culun-culun gitulah ya, gitu sering digojlok sama teman-teman gitu kan. Dia padahal laki loh. Laki nggak kelihatan kayak aku gitu ya. Terus kayak dia tuh kayak ke aku kayak mau ngedeketin ke aku kayak mau jadi temen gitu loh, mau jadi temen cerita. Ya aku langsung aku tembak, lu boti ya. Nah gitu terus kayak dia ketawa kan kayak apaan tuh masih gitu, masih Jawa, oh tuh masih gitu-gitu. Kamu ini kan suka sama laki kan, aku bilang gitu kan. Kamu ditempel sama laki kan, gitu-gitu kan gitu. Dia ketawa-tawa tapi cuma ketawa tapi hilang pergi. Terus berapa pekan lagi ketemu lagi aku sering ajakin dia makan, aku sering ajakin buat ngobrol. Akhirnya disitulah dia cerita dia udah nggak punya orang tua, dia tinggal di Pompes, dia hidupnya di sana gitu, dia mengabdi, dia jualan, jadi kan di sana ada sambil dagang gitu ya, Ya. dapat Pompes itu. Dan dia akhirnya cerita lah gitu, dia ternyata dia itu memang korban dicabuli juga di Pompes itu, dia nggak mau ngaku gitu. Dan akhirnya jadi menikmati ya kan aku tadi bilang, jadi kan kasihan kan orang jadi Iya. korban Ya karena gitu. awalnya tadi mungkin mereka itu yang korban awalnya nggak mau sebenarnya. Mm-mm. Tapi karena udah merasa udah dijadi korban, terus Mm-mm. mungkin merasa itu nafsunya tersalurkan, Mm-mm. Mm-mm. menikmat, akhirnya ya udah dilanjutin terus gitu ya Betul, akhirnya. betul. Ya jadi kalau aku sendiri itu tuh sebenarnya kena mental health-nya seseorang kan. Jujur kan LGBT itu awalnya cuma ngebuang hawa nafsu karena kan laki sama laki kan. Tapi kan jatuhnya apa? Jadi ke hati, Ro. Ya. Kalau ternyata mungkin si ustadznya ini yang ngetritnya pertamanya bukan dari seksual, dari kenyamanan dulu. Mhm. Akhirnya kan tuh si anak murid itu jadi baper. Mhm. Akhirnya timbul cinta. Mhm. Masalah lah dalam mental health-nya Iya, dia gitu. iya. Jadi itu sangat-sangat sensitif, makanya kita harus sering-sering lah mengedukasi gitu ya di Ponpes, maksudnya pembina-pembina juga harus melek, jangan ditutupin gitu sih. Terakhir mungkin terakhir dari Bang Bang Riki, pesan apa sih yang pengen Bang Riki coba sampaikan ke teman-teman di luar sana, terutama teman-teman Ponpes mungkin ya, teman-teman pondok pesantren yang Bang Riki pengen sampaikan ke teman-teman, mungkin bisa disampaikan terakhir Ya, ini mah pesannya nih. pesan-pesan aku aja ya buat adik-adik Ponpes gitu ya. Kalian sudah dididik dan sudah disekolahkan orang tua, orang tua ingin pengen banget anaknya tuh keluar dari pesantren tuh menjadi santri gitu kan ya. Pengen malah jadi Hafal ustadz segala macam, Quran. hafal Quran segala macam. Ingatlah, meremlah gitu ya, tangisannya seorang ibu gitu, kerja kerasnya seorang bapak gitu loh. Terus keringatnya mereka itu berharap banget kita sukses, apalagi kita di Ponpes. Jadi ketika kita mau bandel, kita di Ponpes kan nggak cuma melulu seksual ya, ada juga yang ngerokok, ada juga yang mungkin melakukan tindakan asusila yang lain. Ingat, kembalilah ke orang tua kita, ingat wajahnya, ingat kesenangannya, ingat kesedihannya, dan berbuatlah baik terus kepada berbaktilah kepada orang tua, karena dengan kita berbakti kepada orang tua kita, eh, kita tuh apa yang akan kita inginkan di dunia ini dari doanya orang tua kita pasti akan dikabulkan dengan waktu yang pas. Ya. Kayak gitu. Jadi karena menurutku ya ini adalah satu quotes yang aku selalu terapin ya gitu. Eh, Yesterday kemarin is Mhm. history kan. Mhm. Tomorrow is mystery, kita nggak pernah tahu hari besok gitu kan, karena itu misteri, dan today is a gift. Ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur Ya. gitu. Makanya buat kita yang mungkin kayak
kamu sebagai Gen Z atau penerus-penerus berikutnya, jadilah eh, kita tuh pembimbing yang baik. Kita tuh ringan tangan buat adik-adik kita tuh mengayomi mereka, bikinlah kenyamanan buat adik-adik kita agar mereka tuh ngerasa punya kakak, punya saudara, punya abang, punya guru yang benar-benar mereka tuh kayak bukan dari seksual, ngerti gak sih, kayak Masya Allah dia seperti ayahku kedua dari kan dia di pondok ini kan orang tuanya gurunya kan kalian kan, kayak gitu. Jadi lindunginlah anak-anak sekarang tuh, karena kan kalau anak Gen Z itu kan mental health gak sih? Itu sih kalau aku bilang. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah banget, terima kasih banyak Bang Riki udah mau hadir di podcast BBM, Bincang Bareng Mafas. Dan terakhir dari aku, teman-teman semuanya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya dari podcast ini tuh kita pengen coba bener-bener buka mata bahwa yuk kita sama-sama berbenah, apalagi Ponpes, kita coba benah-benah bareng-bareng. Ternyata kita harus bener-bener perhatiin hal-hal seperti ini, yang tadi ya kayak kita tidur bareng itu nggak boleh, terus juga mandi bareng itu ternyata nggak boleh di Ponpes, dan itu kita sebagai ustazah itu juga harus benar-benar memperhatikan hal itu gitu. Dan kayak tadi sekecil kayak kita manggil kakak, adik kakak, ternyata juga bisa jadi itu nanti jadi pemicunya juga itu Bang ya. Betul. Insya Allah. Kita banyak belajar banget dari Bang Riki, terima kasih banyak. Sama-sama Robi. Terima kasih banyak. Thank you banget diundangnya hari ini. Oke. Kita akhiri ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang bareng Mafas.